Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi ahsana khalaqal insana wa 'adala wa alhamahu nural imani fazayyana wa 'allamal bayana wa qaddamahu bihi wa faddala wa
فأفاض على قلبه خزائن العلوم فأكمله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله إن كنتم والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Para jamaah salat Jumat yang berbahagia, pertama-tama dan yang terutama mari kita sama-sama untuk tetap kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai pada siang hari ini kita sama-sama insyaallah akan melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai kaum Adam, yakni melaksanakan kewajiban ibadah Jumat. Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan pada baginda kita, Nabi kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat yang suci ini dijadikan digolongkan majelis beliau dengan harapan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin. Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib berwasiat bagi kita semua, wabil khusus saya sebagai khatib, mari kita sama-sama untuk meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang begitu mudah diucapkan tetapi memerlukan energi upaya untuk mengamalkannya. Al-imtisalu bi awamirillah wa ijtinabu bin nawahi. Melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan Allah, tentunya dengan menjauhi dari semua yang dilarang, yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. 10 hari yang lalu kita bangsa Indonesia telah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung yang terdiri dari 545 kepala daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan damai. Dan secara terjadwal kita baca bahwa insyaallah KPU akan mengumumkan hasil pilkada itu pada tanggal 16 Desember 2024, kurang lebih 10 hari lagi. Jamaah rahimakumullah, proses pilpres, pilkada, pileg, memang kalau kita perhatikan itu begitu unik, nyentrik, dan juga memang sedikit penuh intrik sehingga ini sangat menarik. Betapa banyak biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing pasangan dan juga berapa banyak mereka yang meraup keuntungan atau keberkahan dari proses itu sendiri. Mereka menikmatinya. Di sisi lain juga pihak-pihak tertentu menerima dan bahkan meminta dari apa yang terjadi proses itu sendiri. Tapi dengan pemberian itu nampaknya dengan syarat bahwa harus memilih atau mencoblos apa yang si pemberi itu sendiri. Persoalannya, apakah hal itu menjadi boleh atau termasuk daripada riswah atau suapan? Khatib tidak membahas sampai kepada hukumnya. Tapi yang paling penting bagi kita, mari kita sama-sama untuk merenungkan kembali kegiatan pilpres, pileg, kemudian pilkada yang selama ini berlangsung, apa upaya refleksi dari konteks ajaran Islam itu sendiri. Jamaah rahimakumullah,
pimpinan, pangkat jabatan dalam bahasa fikih atau ulama atau Islam disebut juga umara, ulil amri, imam, wali, bahkan disebut juga al-hakim. Jabatan tersebut sangat urgen tentunya dalam kehidupan umat manusia di alam bersada ini, sehingga proses pemilihan dan tanggung jawab pimpinan menjadi perhatian dalam kajian para ulama itu sendiri. Manusia secara gharizah atau naluri selalu mengejar, berambisi, memburu pangkat, kedudukan, jabatan, pemerintahan. Hal itu adalah sah, boleh aja. Namun prosesnya itu harus benar, tidak merugikan pihak lain. Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Innakum satakhrisuna 'alal imarati wa satakunu nadamatu yaumal qiyamati. Fa ni'mal murdi'ah wa bi'satil fatimah." Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalian akan ragu terhadap jabatan, atau kalian akan menjadi tertarik akan jabatan untuk memburu akan jabatan, padahal jabatan itu menjadi penyesalan di hari kiamat. Ia adalah seenak-enaknya penyesuaian, segetir-getirnya penyapihan. Nikmatul mudhi'ah, atau nikmat ketika menjabat. Awalnya ada kekayaan, kehormatan, kelezatan lainnya, tetapi bi'satil fatimah, yaitu getir ketika selesai menjabat, karena adanya pelengseran, berhenti dengan ujung tragis, tidak sedikit kepayahan, apalagi kepayahan nanti di hari kiamat. Jemaah rahimakumullah, jabatan pemerintahan, umara, pemimpin itu memang sangat penting dalam Islam, dengan alasan pertama, karena bagaimanapun bahwa ketaatan kepada umara itu menepati urutan ketiga setelah harus taat kepada Allah, Rasulnya, dan baru kepada umar itu sendiri. Kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum bi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan taati ulil amri minkum. Ulil amri minkum, Allah itu dari wali jamaknya, mufradatnya, pemilik, pengurus, penguasa, orang yang berwenang mengurus persoalan rakyat, yaitu pemerintah, penguasa. Dan ada juga yang berpendapat ulil amri minkum di situ adalah ulama, dan pendapat yang ketiga adalah wakil masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesi. Jemaah rahimakumullah, alasan yang kedua sangat urgennya bahwa jabatan pimpinan atau umara itu sendiri, pemimpin yang adil akan mendapat perlindungan dari Allah nanti di hari kiamat. Sebagaimana dalam sabda Nabi mengungkapkan sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi la zilla illa zilluh. Yang pertama, bahwa maksudnya ada 7 kelompok, 7 golongan yang memang Allah akan memberi perlindungan pada hari itu, dan tiada perlindungan kecuali ada perlindungan atau naungan itu sendiri. Al-imamu atau al-imamun adilun. Kalau dalam Sunan Tirmidzi halaman 438, imamun adilun, tidak pakai nakirah, adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Para jamaah, keadilan itu bukan hanya didapatkan di pengadilan, tetapi keadilan juga ada keadilan sosial, social justice itu sendiri. Nah, yang kedua, wasyabun nasya'a bi ibadatillah, yakni seorang pemuda yang memang ia tumbuh besar selalu di dalam ibadah, selalu melaksanakan ibadah. Ketika ia dalam hidupnya, apapun yang dilakukan menjadi ibadah. Datang ke kantor menjadi ibadah, begitu langsung ke pasar jadi ibadah, begitu datang ke ladang pertanian menjadi ibadah. Semuanya, bahwa segala gerak-gerik, ucapan dan perilakunya menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warajulun qafulun mu'allaqan fil masjid. Ada juga yang ungkapan dalam Tirmidzi, warajulun kana qalbuhu mu'allaqan fil masjid,
Jadi laki-laki yang memang hatinya itu selalu terbukti terkait atau menggantungkan diri di masjid. Untuk apa? Tentunya untuk pelaksanaan ibadah, untuk memakmurkan masjid, bukan untuk tidur hanya semata. Itu yang ketiga. Yang selanjutnya, warajulani tahabba billahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yakni dua orang laki-laki, dua orang umat manusia yang memang mencintai billahi di jalan Allah. Apapun yang dia lakukan karena semata-mata ada dalam jalan Allah. Sehingga ketika dia bersatu karena di jalan Allah, berpisah pun karena di jalan Allah. Yang selanjutnya, warajulun da'at wa mar'atun datah masofin wa jamalin. Bahwa laki-laki da'at wa imra'atun ketika diajak oleh seorang perempuan masih muda, datang masofin, padahal dia punya kedudukan, punya wibawa, wa jamalin, dan kemudian dia juga cantik. Maka kata seorang laki-laki itu, ini akhafullah rabbal alamin. Saya ini takut kepada Allah kalau sampai melakukan perbuatan kejahatan, kejelekan, termasuk perbuatan muqaddimah zina dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, waradulun tasaddaqa bil sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama li shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Yani seorang laki-laki yang memang berimpak dengan impaknya itu, dengan sedekahnya itu ta'alama, sehingga tidak mengetahui shimaluhu, tangan kirinya, mayung piko yaminuhu, apa yang diimpakkan disedekahkannya oleh tangan kanannya. Yang selanjutnya, warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seorang laki-laki yang memang ketika di tempat khalian, tempat suci, dia zikir, dia ingat kepada Allah, fafadat, keluar atau terteteslah air matanya karena merasa bahwa betapa sedikitnya amal perbuatan, betapa banyaknya perbuatan dosa yang dilakukannya, sehingga mengeluarkan air mata. Itulah. Jadi kembali lagi bahwa pentingnya jabatan, pangkat dan kedudukan pemerintahan itu karena bagi seorang pemimpin yang adil akan mendapat naungan atau perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kekuasaan itu sebagai alat penolong, bukan untuk menyulitkan pihak lain, sebagaimana pernah disabdakan, diungkapkan oleh Siti Aisyah. Nabi ketika itu berdoa di rumahnya, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqa alaihim fashquq alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farfuq bihi faraqqa bihi farfuq. Bahwa aku mendengar Rasulullah SAW berdoa di rumahku ketika itu, ya Allah, barang siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umatku, lalu dia mempersulit urusan mereka, maka persulitkanlah ya Allah dia itu sendiri. Dan barang siapa yang menjabat sesuatu jabatan lalu dia berusaha menolong mereka, maka tolonglah dia. Jamaah rahimakumullah, yang keempatnya, kekuasaan, jabatan harusnya dijadikan peluang untuk ibadah, untuk memberikan kemanfaatan kepada pihak lain, mensejahterakan pihak lain, dan peluang untuk dakwah dalam berbagai bidang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, ada satu kisah yang memang ketika salah seorang sahabat yang pertama, Abu Bakar Siddiq, ketika beliau dibaiat atau dilantik, beliau berpidato. Kemudian dalam pidatonya itu beliau mengungkapkan, ayuhan nas fa inni qad walaitu alaikum walastu bi khairukum fa in ahsantu fa a'inuni, dan seterusnya. Ayuhan nas, manusia, Pak ini sesungguhnya aku ini qad walaitu, telah engkau baiat, kalau lantik alaikum untuk kamu sekalian. Walastu, tidaklah aku ini bi khairukum, manusia yang terbaik di antara kamu sekalian. Oleh karena itu, fa in ahsantu fa a'inuni, jika aku berbuat baik, melakukan kebijakan yang benar, maka tolonglah, dukunglah aku. Wa in asatu, dan apabila aku melakukan kejahatan, fakumuni, maka tegurlah, luruskanlah aku. As-sidqu amanatun, kejujuran adalah sebuah amanah. Wal kidbu hiyanatun, sedangkan dusta, kedustaan, kebohongan adalah sebuah pengkhianatan. Wa dha'ifu minkum qawiyun indi hatta aziha al illatahu, dan orang yang tertindas
di antara kamu sekalian qawiyun indi, di mataku, di sisiku adalah orang yang kuat. Oleh karena itu hatta aziha ilatahu, aku akan singkirkan semua keluhannya, insyaallah, kata beliau. Wal qawiyyu fikum dha'ifun hatta akhadal haqqa, dan orang yang memang dia kuat melakukan perbuatan yang sebenar-benar karena jabatannya, maka dhaifun, dia lemah. Hatta akhadal haq, maka aku akan ambil dari dia untuk mereka itu sendiri, insyaallah. La tada' qauman jihada fi sabilillah illa darabahumullah. Tidaklah seorang bangsa, tidaklah sebuah bangsa itu meninggalkan jihad kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka itu adalah bidzuli dengan kehinaan. Wala yusyi'u qaumun qaqqam fahisata, dan tidaklah ia melakukan sebuah kejahatan, kejelekan illa amahumullahu bil walai, kecuali Allah akan menimpakan balai bagi mereka itu sendiri. Atiuni, maka dukunglah aku, taatilah saya ini, ma'atatullah, apabila aku taat kepada Allah wa rasulahu, dan kepada rasulnya. Fa idza asaitullah, dan apabila aku memang melakukan kedurhakaan kepada Allah wa rasulahu dan rasulnya, fala ta'ata li, maka tidak ada ketaatan li untuk kepadaku, alaikum, atas kemiskinan. Kumu, dirikanlah ila salatikum, salatmu sekalian, yarhamukumullah, semoga Allah memberikan rahmat. Jamaah-jamaah rahimakumullah, akhirnya jadi kekuasaan, jabatan, pangkat, kedudukan itu sangat penting. Ada jargon dari Plato, segenggam kekuasaan lebih efektif daripada sekeranjang kebenaran. Yang kedua, kekuasaan dan jabatan sepatutnya dijadikan peluang untuk ibadah, peluang untuk memberikan manfaat, peluang untuk mensejahterakan pihak lain, dan peluang untuk dakwah dalam berbagai bidang tersendiri. Kekuasaan, jabatan sebagai sarana ibadah manakala didapatkan dengan cara yang bukan kezaliman, aniaya, karena la tazlimuna wa la tazlamun, tidak ada pun yang mendolimi dan zalimi di sisi Allah. Seperti kemudian kebatilan bukan dilakukan dengan cara kebatilan, riswah, suap, dan bukan pula dengan cara hasil rekayasa negatif, fitnah, kampanye hitam, dan lain sebagainya. Akhirnya semoga kita, masyarakat Kabupaten Subang dan khususnya bangsa Indonesia pada umumnya, mendapatkan kepala daerah yang berkapabilitas, berintegritas, meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan, peduli kepada rakyat kecil, namun juga dengan tidak lupa terhadap yang besar, membesarkan semua yang kecil, namun tidak mengecilkan yang besar. Karena bagaimanapun justice for all and justice for all, memang keadilan sosial itu bukan hanya bagi tertentu, tapi untuk semua pihak. Itulah yang disebut dengan bahasa imamun adilun. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Amin. Ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu maqasidatu wal ghayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mujahidin zahirin. Amma ba'd, ya ibadallah, usini wa iyyakum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala ali sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد آمين الله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز جميع أولاد المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. أقيموا الصلاة.